Epistel Minggu Kantate Minggu 28 April tahun 2024, Matius pasal 15 ayat 8 sampai 20 dengan topik Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran kami, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sahabat, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 8 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini kita berkumpul di hadapan kasih Allah untuk merenungkan firman-Nya yang memberi petunjuk dan arahan bagi hidup kita. Melalui firman Tuhan, kita menemukan pengajaran yang mendalam tentang pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Dia mengingatkan kita tentang pentingnya mencari Tuhan dengan tulus dan memuliakannya dalam segala hal yang kita lakukan. Dalam nas ini, kita mendengarkan kritikan tajam Tuhan Yesus yang menyoroti jauhnya hati dari ibadah yang sungguh-sungguh. Dia berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saudara-saudara, perkataan ini seperti belati yang menusuk hati kita, memanggil kita untuk meninjau kembali motivasi dan keikhlasan dalam ibadah-ibadah kita. Kepura-puraan dan penyalahgunaan tradisi agama, itulah yang ingin diruntuhkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya ini. Dan Dia ingin membangun hati kita menjadi hati yang tulus dalam mencari dan memuliakan Allah. Ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh,
Dia tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi Dia memberi kita kekuatan untuk mengatasi godaan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Dia akan memberi kita kebijaksanaan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan Dia menguatkan kita untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Marilah kita semua mengambil kesempatan ini untuk memeriksa hati kita sendiri. Marilah kita meneliti motivasi dalam ibadah-ibadah kita dan tindakan kita sehari-hari. Apakah itu berasal dari kebenaran yang dalam dan kasih yang tulus, ataukah itu hanya sebuah tiruan dari pengabdian yang sejati? Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hidup sebagai contoh yang mencerahkan dunia, memuliakan nama Tuhan dengan segala hal yang kita lakukan. Marilah kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menempuh jalannya dengan tulus, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena hanya dengan mencari Tuhan, kita akan menemukan hidup yang sejati dan penuh berkat. Sahabat, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk meninjau hati kita, tetapi Dia juga menjanjikan berkat bagi mereka yang mencari dan memujinya dengan tulus. Saat kita mencari dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia mengubah hati kita. Dia membersihkan kita dari dalam, menggantikan kejahatan dengan kebaikan, kedegilan dengan kerendahan hati, dan kegelapan dengan terangnya yang mulia. Saudara-saudara, di sebuah desa kecil yang terletak di perbukitan, hiduplah seorang pemuda yang bernama Amir. Amir tumbuh dalam keluarga yang taat beragama. Setiap hari ia menyaksikan kedua orang tuanya dengan penuh kehormatan memuji nama Tuhan dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka mengajarkan tentang kebaikan, ketulusan, dan arti sejati dari kehidupan. Namun suatu hari, bencana besar melanda desa mereka. Tanah longsor yang besar menghancurkan rumah-rumah dan ladang-ladang. Banyak orang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan bahkan keluarga mereka. Amir dan keluarganya juga tidak luput dari dampaknya. Rumah mereka hancur dan semua tabungan mereka habis untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Orang-orang di desa Amir banyak mengalami penderitaan dan mengalami pergumulan yang begitu berat, sehingga banyak dari antara mereka yang memilih meninggalkan Tuhan sebab mereka merasa Tuhan tidak menolong mereka. Saudara-saudara, akan tetapi Amir dan keluarganya senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Dalam naungan Tuhan, Amir memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia mengunjungi setiap orang di desa, meminta bantuan untuk membangun kembali rumah-rumah yang telah hancur. Banyak yang menolak, namun Amir tidak menyerah. Ia terus berusaha, berdoa, dan bekerja keras tanpa pernah melupakan untuk mencari dan memuji nama Tuhan atas segala yang telah terjadi kepadanya. Saudara-saudara, dalam penantian Amir, sebuah keajaiban terjadi. Seorang dermawan kaya datang ke desa mereka. Terharu melihat semangat dan kegigihan Amir, dermawan itu menyumbangkan dana yang cukup besar untuk membangun kembali desa tersebut. Amir belajar dari pengalaman itu bahwa mencari dan memuji Tuhan bukanlah hanya dengan kata-kata saja, namun harus tulus dari hati yang paling dalam. Menjadi pengikut Tuhan bukan hanya tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita meresponnya. Ia menyadari
bahwa dalam setiap cobaan ada kekuatan, dan dalam setiap kesulitan ada pelajaran, dan dalam setiap kegagalan ada kesempatan untuk tumbuh. Dari hari itu, Amir menjadi teladan bagi desanya. Ia terus mencari dan memuji nama Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Ia memahami bahwa Tuhan selalu ada bersamanya, memberinya kekuatan dan petunjuk, bahkan di tengah badai kehidupan yang paling ganas sekalipun. Dan sejak saat itu, penduduk desa pun juga datang kembali kepada Tuhan, ikut serta mencari dan memuji namanya yang agung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman hidup Amir dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita pengikut Tuhan. Dalam pergumulannya yang berat, Amir senantiasa berusaha mencari dan memuji nama Tuhan. Itulah ibadah Amir yang sejati, yang dia pertahankan sehingga dia boleh merasakan lawatan dari Tuhan. Saudara-saudara, banyak dari antara umat Tuhan yang mengikuti Tuhan hanya sebagai rutinitas atau bahkan sebagai formalitas belaka. Memuji dan beribadah bukan dari hati yang tulus. Mungkin agar terlihat seperti orang-orang Kristen umumnya. Namun saat ini Tuhan berkata kepada kita, agar kita sebagai umat-Nya jangan berpura-pura, jangan mendustai hati, sehingga ibadah dan pemujian kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, menyadari bahwa Engkau adalah sumber segala kebijaksanaan dan kasih yang sempurna. Kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang tak terhingga, yang Engkau limpahkan kepada kami setiap hari. Tuhan, berkatilah kami dengan pemahaman yang mendalam akan ajaran-ajaran-Mu, dan tunjukkanlah kepada kami jika ada ketidaksesuaian antara kata-kata kami dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, bentuklah karakter kami, dan bimbinglah kami untuk menjadi teladan yang setia bagi sesama umat-Mu. Semoga hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu dan mampu membawa kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.